Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas inverter Samsung dengan kerusakan tidak dingin di bagian freezer maupun di bagian pintu bawahnya ini. Nah, ini di bagian rak bawah dan tipenya adalah RT38K5032S8. Di sini terdapat pengaturan suhu di bagian freezernya. Normal saja, tidak ada masalah. Namun untuk kulkas ini tidak dingin. Mari coba kita intip di bagian belakang. Nah, di sini ada mesin kompresor menggunakan NC4AV80ALR. Kategorinya 1/4 PK. Kompresor yang dipergunakan mesin ini ya cukup mumpuni. Dan di sini filter dryer saya rasakan tidak ada terasa hangat sama sekali. Di sini kulkasnya menggunakan rangkaian modul. Mari coba kita lihat di bagian rangkaian belakangnya ini. Mari kita lihat sama-sama apa yang terjadi di bagian modul ini. Nah, ini ada cupnya, kita buka terlebih dahulu. Nah, ini sudah terlihat nampak jelas bahwa terjadi protek ya. Untuk blok inverternya 3 kali kedip, sedangkan blok modulnya ini 10 kali kedip. Jadi terjadi protek pada bagian blok modul karena ada sesuatu pada bagian inverternya. Baik, kita coba cabut dulu. Kita akan coba cari sama-sama penyebabnya ini, mengapa bisa terjadi protek. Oke, sebelumnya kita coba amati di bagian di sini soket yang menuju ke kompresor. Kita coba cek di situ ada soket. Nah, ini kita lepas dulu penutup bagian soketnya ini. Nah, ini ada soket. Ini coba kita lepas terlebih dahulu. Apabila tidak menggunakan kompresor, apakah tetap protek atau bagaimana? Nanti bisa kita ketahui penyebabnya. Jadi langkahnya coba kita lepas dulu. Kita coba on kan tanpa menggunakan soket ini. Nah, ini soketnya ini tidak menggunakan PTC relay dan overload. Jadi kompresornya ini benar kompresor inverter. Ayo kita coba dulu ya. Kita masukkan ke sumber apa yang terjadi apabila tidak terhubung ke kompresor. Nah, ini relay sudah bekerja, kita tunggu. Nah, ini blok inverternya ternyata tetap protek ya, tetap kedip, artinya tidak bekerja. Sedangkan blok modulnya juga ternyata protek. Berarti sudah pasti ini masalahnya di kompresornya, memang ada masalah sehingga blok inverter dan blok modul menjadi protek. Nah, ini blok inverternya ini protek karena tidak ada beban. Baik, kita coba buka dulu penampungan air. Di sini ada skrup yang harus kita lepas ya. Nah, ini kita coba lepas. Dan mari kita coba buktikan apakah ini masih ada freonnya atau tidak. Kalau ada freonnya Untuk pasti membuktikannya, gitu ya. saya coba potong di bagian pipa pengisian ini. Apabila ada freon, maka ini kondisi sirkulasi aman, sistem tidak ada kebocoran. Oh, ternyata tidak ada freon sama sekali. Ya, berarti ini terjadi kebocoran freon yang menyebabkan mesin ini menjadi rusak.
masih ngetes. Dan untuk membuktikannya lagi, kita coba menggunakan multitester. Kita arahkan ke volt AC. Coba kita ukur di bagian pin, di antara pin ini, apakah nanti ada supply arus pada soket ini. Apabila ada, berarti blok inverternya itu normal. Mari coba perhatikan ya, saya masukkan ke sumber. Apakah ada tegangan? Ya. Oke, ada tegangan keluar sesaat, artinya untuk blok modul inverternya itu normal, tidak ada masalah. Jadi permasalahannya ini sudah pasti positif di kompresor ya. Oke, sebelumnya saya coba berikan pentil pengisian di bagian kompresor inverternya, dan saya coba berikan tekanan terlebih dahulu sebelum saya lebih jauh untuk melakukan penggantian kompresor. Untuk kita akan mencoba mencari penyebab dari kompresor ini rusak karena ada kebocoran. Jadi kita harus cari dulu di mana kebocorannya itu. Nah, ini saya coba berikan tekanan pada sistem. Ini saya coba berikan tekanan paling tidak di 100 PSI, dan saya memberikan tekanan ini menggunakan mesin kompresor dari luar. Karena mesin kompresor aslinya yang inverter ini sudah tidak mau bekerja, jadi tidak bisa normal lagi. Oke, sudah cukup pas di 100. Oh, ternyata turun ya teman-teman, terjadi penurunan, berarti ini positif, ada kebocoran. Dan coba kita cek di mana letak kebocorannya itu. Sepertinya di sekitar sini ada tanda-tanda kebocoran. Nah itu nah, oh iya ini nah, sampai bau angin di sekitar sini ada Nah ini hembusan asap-asap nih ya. Dan asap. Oh ini seperti asap ini. Oh ini mungkin ini semburan oli ini ya, asap. Jadi di sini sepertinya ada kebocoran di dalam sini. Asap-asapnya tuh. Ya, oh sudah pasti nih, kelihatan sekali nih, nampak lah. Nah, nih nampak di sini ada semburan oli. Nah, kita coba buka dulu kapnya ini nanti. Nah ini olinya sudah mulai menetes ya. Nah ini deras betul. Ya. Berarti kita coba buka dulu kapnya ini, kita lihat di mana letak kebocorannya ini. Oke, setelah terbuka di sini memang benar nampak di sini ada kebocoran di bagian pipa evaporator pintu bagian bawah. Nah ini berarti di sini kebocorannya, kita lakukan penambalan terlebih dahulu di bagian sini. Nah ini untuk evap bagian bawah. Nah untuk pengelasan itu saya berikan pengaman plat seng, dan ternyata kebocorannya di sini di bagian sambungan sini. Ini sudah saya lakukan pengelasan, kemudian saya lakukan pengetesan lagi apakah sudah tidak ada kebocoran. Ya, sepertinya ini mantap ya, tidak ada lagi kebocoran, aman ya. Dan coba kita lihat tekanan pada manifold apakah konstan, tidak turun lagi ya, normal ya di 100 PSI. Baik, jadi ini positif, kita akan lakukan penggantian. Dan untuk penggantiannya ini saya memiliki kompresor, yaitu CMA 057 LHJG. Ini kategorinya 1/6 PK+. Namun untuk kompresornya ini kompresor bukan inverter. Nah ini saya berikan pentil pengisian di kompresor ini, dan kemudian saya sambung semua instalasinya. Namun kompresornya ini bukan inverter ya, karena untuk penggantian inverter itu lumayan mahal, jadi dananya tidak
cukup. Oke, ini saya coba berikan lubang pembuangan pada filternya, dan saya akan coba berikan pipa kapiler. Ini saya akan coba mau melakukan flushing karena terjadi kebocoran. Nah, ini di filternya ini sepertinya banyak sekali oli ya. Nah, ini banyak sekali oli, jadi kita harus coba nanti lakukan flushing di bagian kondensor, dan filter ini nanti kita akan coba ganti. Sebenarnya kerusakan kulkas inverter ini yaitu kerusakannya di kompresor. Untuk penggantian kompresornya sih sebenarnya bisa, namun prosesnya panjang, jadi untuk konsumennya meminta cepat, jadi agar dipasang kompresor biasa saja, yang penting bisa normal. Dan ini saya pasangkan kompresor yang non inverter, dan sudah saya pasang pentil pengisian. Oke, ini sudah saya sambung ke keseluruhan instalasi ya. Jadi bukan ini ngapa tidak diganti kompresor yang inverter, bukan begitu, karena ini pinginnya cepat dan yang penting hasilnya normal. Oke, ini sudah dipasang, untuk jalur-jalurnya sudah menuju ke pipa kondensor dan ke instalasi. Di sini ada filter dryer, sudah saya pasang pipa kapiler untuk membuang udara. Mari coba kita lihat apakah di sistem ini banyak sekali oli apa tidak, karena memang harus kita cek semuanya. Nah, ini saya siapkan selang manifold. Nah, ini saya coba pasang dulu selang manifold di pentil pengisian. Tapi sebelumnya ini ada spuyer di pentil pengisian, ini saya pasang aja supaya nanti lebih mudah apabila kita ingin menambah freon atau kurang freon ya. Jadi tinggal pasang selang dan kita bisa menambahnya. Oke, sudah terpasang ya. Dan kita coba lakukan pengetesan pada kompresor yang biasa ini. Nah, ini saya pasang kabel tersendiri ya, tidak ikut pada soket. Saya hidupkan dan oke, kompresor sudah bekerja. Nah, di sini sudah ada semburan angin, artinya kompresor ini sudah mulai memompa. Ya, memompa, dan di sini kita cek ada semburan angin di pipa kapiler ini, pipa pembuangan yang saya buat memang sengaja, yang tujuannya saya akan melakukan flushing terlebih dahulu pada sistem. Mari kita coba flushing menggunakan freon ya. Saya coba flushing menggunakan freon, paling tidak ya, tidak semua, mungkin yang penting ada pembersihan. Dengan dorongan freon, saya berharap oli yang mengendap pada kondensor akan terbuang. Ini saya coba pasang dulu selang manifoldnya pada freon. Dan untuk flushing ini tidak semua freon saya masukkan, saya hanya perlu sedikit saja. Tujuannya hanya untuk flushing saja, tidak begitu banyak. Oke, sudah siap semua ya. Dan pastikan ini udara yang keluar ini nanti bersih, tidak ada kotoran. Biasanya kalau ada kerusakan kebocoran seperti tadi, itu banyak sekali oli yang mengendap di sistem. Baik, ini sudah saya coba masukkan freonnya ya, kita coba lihat nih.
Oke, saya coba berikan tekanan di 50 PSI. Kita lihat. Nah, di sini kalau ini tidak ada kotoran artinya bagus di sistem, tidak ada masalah. Namun apabila banyak sekali kotoran yang keluar, nah ini itu yang harus kita bersihkan. Nah, ini angin ini ya. Kalau angin seperti ini nggak masalah, tidak ada masalah, berarti sistem normal. Tapi tunggu dulu, dengan bantuan dorongan freon semua itu akan berubah nanti ya teman-teman. Kita lihat. Oke, tunggu saja. Ini saya berikan tekanan paling tidak di 50 PSI. Nah ini lihat. Ini kotoran oli yang mengendap pada sistem. Ini tidak bisa dibiarkan seperti ini. Ini yang mau saya bersihkan. Saya hanya ingin membersihkan sisa-sisa oli yang ada di sistem yang seperti ini supaya terdorong keluar. Nah, ini saya coba. Nah, ini freon akan mendorong sisa-sisa endapan oli yang ada pada sistem agar sistem ini bersih. Karena apabila ini tidak dibuang, ini akan menyumbat nanti, menyumbat pada sistem pada saat proses pendinginan. Nah, itu yang harus kita jaga ya teman-teman. Oke, biarkan saja, ini tidak begitu lama, nanti akan bersih. Setelah itu mungkin sudah cukup bagi saya. Nah, ini banyak sekali kotoran yang mengendap. Nah, tujuannya hanya ini, saya ingin bersihkan kotoran pada sistem. Namun apabila kerusakannya itu tidak kerusakan karena kebocoran freon, mungkin tidak perlu, karena sistem itu pasti sudah bersih. Ini beda kasusnya karena terjadi kebocoran, jadi freon itu habis sehingga oli yang ada di kompresor itu sempat naik ya, ini sempat naik ke sistem sehingga nanti akan mengganggu apabila dibiarkan. Oh, ini banyak sekali nih olinya, tapi sudah mulai bersih ini. Nah, ini lakukan ini sampai paling tidak lumayan bersih. Nah, saya coba lap lagi. Nah, ini sudah lumayan hilang ini ya. Oke, sepertinya sudah bersih, tidak ada lagi kotoran ya, sedikit saja, tidak ada masalah itu. Jadi ini sudah cukup, kita coba hentikan proses flushingnya. Kemudian untuk filter ini kita lakukan penggantian saja ya. Ini saya sudah siapkan filter dryer yang baru, kita coba lakukan penggantian saja. Nah, ini sudah saya lepas, nih filter yang lama saya lepas, tadinya begini. Dan selanjutnya saya coba genjos dulu sebelum saya pasang. Saya pastikan apakah sudah bersih. Sini pastikan ya, tidak ada oli ya, mantap. Jadi sudah bersih, tidak ada masalah. Selanjutnya baru kita pasang filter dryer yang baru. Dan untuk ini sudah saya pasang, sambungkan filter dryer yang baru. Nah, ini untuk jalur pada pembuangan udara juga sudah saya pasang. Oke, seperti ini ya, sudah saya pasang. Dan selanjutnya coba saya hidupkan dulu. Kita hidupkan. Oke, sudah hidup. Nah, di sini akan keluar udara pembuangan. Nah, ini keluar udara. Pastikan di sini bersih, tidak ada kotoran.
Selanjutnya kembali saya pasang lagi selang manifold, karena ini sudah saya akan melakukan proses pemvakuman. Nah, ini biarkan saja turun, kita coba lakukan pemakuman. Nah, ini pastikan udara ini terbuang habis. Nah, ini pastikan terbuang habis ya. Kita tunggu paling tidak sekitar 5 atau 10 menit. Oke, sudah mulai turun nih di min 30 PSI. Selanjutnya saya lakukan penutupan saja di sini. Ini kondisi mesin masih hidup dan saya lakukan penyegelan, penutupan permanen ya di pipa pembuangan ini. Saya lakukan penutupan permanen. Oke, sudah tertutup ya. Jadi kondisi ini sudah vakum. Namun saya rasa belum cukup karena mesin yang saya gunakan ini kurang mendekati besar dari aslinya. Saya lakukan lagi menggunakan mesin vakum, tapi saya cabut dulu sumber listriknya ini. Saya cabut dulu sumber listriknya. Kemudian saya siapkan mesin vakum. Nah, jadi untuk teman-teman, untuk proses vakuman alangkah baiknya menggunakan mesin vakum, karena dengan menggunakan mesin vakum itu hasilnya betul-betul bisa maksimal ya teman-teman. Nah, jadi alangkah baiknya gunakan mesin vakum. Ini saya gunakan mesin vakum karena saya ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, saya hidupkan mesin vakum dan saya coba buka keran ya, biar dia melakukan proses pemakuman kembali menggunakan mesin vakum. Oke, dan ini proses pemakuman kita akan lakukan paling tidak 15 sampai 30 menit ya, tergantung selera. Lakukan proses pemakuman ini. Nah, di sini teman-teman, di sini ada tambahan alat khusus untuk kulkas inverter ini. Nah, ini alatnya, ini kita coba lihat. Nah, ini alatnya seperti ini. Nah, ini alatnya. Nah, ini namanya alatnya adalah valve step ya, valve step atau sensor pembagi freon ya. Di sini valve step, sensor pembagi freon, artinya pada sistem ini ada sistem pembagian freon antara freon pressure dan freon menuju ke refrigerator. Nah, ini sementara saya lepas dulu soket yang menuju ke valve step ini. Tujuannya adalah saya fokus dulu untuk menormalkan di bagian freezernya dulu. Namun nanti kalau sudah normal kita kembalikan lagi soketnya itu. Jadi soketnya itu kalau dipasang itu akan bekerja dua-duanya. Namun apabila dilepas itu akan bekerja pada bagian freezernya saja. Oke, proses pemakuman sudah selesai. Saya tutup dan saya matikan. Nah, ini saya matikan. Kemudian kita coba lakukan proses selanjutnya, yaitu melakukan proses pengisian freon. Nah, ini proses pengisian freon ya. Saya gunakan freon kalengan saja.
Oke, saya pasangkan selang manifold di freon. Jadi itu nanti untuk valve step pembagi freonnya itu sementara saya lepas dulu. Apabila nanti di bagian freezer itu sudah normal, semua sudah mantap, baru soketnya saya pasang ya lagi ya, teman-teman. Oke, sebelum proses pengisian freon jangan lupa kita buang dulu udara yang terjebak di selang manifold. Kemudian kita bisa melakukan proses pengisian ya. Mungkin bisa dilakukan proses pengisian ini, kita berikan freon terlebih dahulu di 50 PSI, kemudian bisa kita langsung memberikan freon perlahan-lahan ya. Dan kondisi mesin kompresor posisinya hidup ya, boleh, atau mati juga tidak masalah, kemudian baru kita hidupkan. Nah, ini saya coba lakukan pengisian freon ya. Ini kondisi kompresor menyala dan tekanan saat ini sudah di 12 PSI. Filter dryer saya rasakan sudah hangat, mantap. Artinya proses pendinginan ini benar-benar sudah sempurna ya. Jadi kalau sudah sempurna, soket kita pasang. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video kelanjutannya. Sampai jumpa.